Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat datang kepada Anda yang ada di tempat ini, di Anugerah Fellowship, dan juga tentunya kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang menyaksikan melalui online di Facebook Anugerah Ministries. Siapapun Anda, kami menyapa Anda, Shalom saudara ya. Dan juga apabila Anda kebetulan ada di kota Jakarta, minggu-minggu depan, setiap hari Kamis, kami mengundang Anda untuk datang ke tempat ini di Anugerah Fellowship. Kami bertempat di The Beleza Shopping Arcade di Permata Hijau. Ya, puji nama Tuhan. Saudara siap menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Amin. Ya, saudara sekalian, suatu topik yang saya percaya ini menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Saudara siap terima firman Tuhan enggak? Amin. Dengan judul yang kemarin saya sudah broadcast, yaitu The Art of Moving On. Saudara, katakan moving on. Amin. Bapak Ibu sekalian ya. Saudara, tahukah Anda bahwa di dalam kehidupan kita, yang namanya kegagalan itu kerap kali tidak dapat kita lewatkan atau kita hindari. Betul enggak? Ya, saya percaya setiap daripada kita termasuk saya, kita pernah menjadi orang yang gagal, saudara. Saya katakan bahwa gagal itu manusiawi. Betul? Saudara ya. Kalau saudara masih pernah gagal, berarti saudara masih hidup di muka bumi ini. Amin. Tetapi apabila saudara tidak bisa move on, saudara, move on itu artinya meninggalkan kegagalan itu, saudara tidak hidup di masa lalu, saudara, itu adalah suatu tragedi loh. Ada amin enggak? Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa itu bisa menjadi suatu tragedi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, contoh coba keluarkan beberapa slide yang saya sudah tunjukkan, saudara ya. Ada beberapa wajah daripada orang-orang, nanti saya akan sedikit bahas tentang perjalanan kehidupan mereka, saudara. Terutama mengenai 3 orang ini, Bapak Ibu sekalian ya. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya pasti percaya saudara mengenali minimal 1 orang dari yang ada di depan ini. Saudara ya, mungkin saudara yang 2 orang, ada yang kenal, ada yang enggak kenal, saudara ya. Coba kita lihat satu persatu kehidupan mereka. Yang pertama, engkong-engkong ini saudara ya, kakek yang selalu perlente, pakai jas putih, saudara ya. Hari ini saya meluangkan cukup banyak waktu membahas atau membaca tentang biografinya, saudara. Saya lihat dari Wikipedia menarik banget, saya lihat masuk ke websitenya juga menarik banget Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin saudara yang suka makan ayam, jagonya ayam katanya saudara ya, pasti kenal siapa engkong yang satu ini saudara. Nama beliau adalah Colonel Sanders. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Saudara tahu enggak saudara bahwa Colonel Sanders ini pada waktu di sepanjang kehidupannya dia selalu bergulat dengan yang namanya kegagalan saudara. Dia adalah pernah, karena dia adalah seorang kolonel berarti dia adalah seorang tentara saudara ya. Dan dia pernah bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan pada waktu kembali dari perang dia berumur 28 tahun dia bokek saudara. Enggak punya uang. Dan dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sudah menikah punya 3 orang anak. Saudara bisa bayangkan umur 28 tahun sudah punya 3 orang anak ya. Enggak punya pekerjaan tetap berarti income buat keluarganya kembang kempis, saudara ya. Dan suatu kali pada waktu dia lagi perjalanan untuk mencari pekerjaan, saudara bisa bayangkan istrinya minggat, bawa ketiga anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, saudara. Dan bahkan dia diberikan surat, saudara ya, dari kakak istrinya yang menulis bahwa adik saya ini nggak layak dapat orang yang punya kerjaan aja nggak bisa, saudara. Jadi artinya that's it, sampai saat itu dia bercerai, saudara. Engkong yang satu ini saudara pada waktu itu dia berusaha untuk bertahan hidup mencari satu pekerjaan demi yang lain saudara sampai akhirnya dia bisa punya pompa bensin saudara dan di pinggir pompa bensin itu dia buat resep yang terkenal itu Bapak Ibu sekalian ya resep ayam gorengnya dan dia mulai jual sambil dia jualan bensin cukup laris saudara ya hidupnya mulai menanjak tetapi waktu itu rupanya Amerika Serikat lagi berkembang secara pesat saudara pas di toko dia dibangun jalan tol saudara. Jadi artinya secara sepihak tanah dia itu diambil oleh pemerintah dan kemudian dia dikasih ganti rugi yang sangat kecil. Artinya engkong itu bangkrut saudara. Dan kemudian dia pergi untuk menutup gerainya dan kemudian modal dia saudara cuman membawa resep dan beberapa uang mungkin beberapa ratus dolar aja saudara. Tidak ada yang mau beli resepnya, resep yang terkenal itu saudara. Saudara tahu berapa banyak dia ditolak oleh orang-orang yang tidak mau beli resepnya itu sampai akhirnya ada orang yang mau coba keluarkan ya. Dia ditolak saudara, bangkrut di usia 65 tahun dan resep ayam gorengnya itu ditolak 1009 kali. Saudara bisa bayangkan itu, ditolak 1009 kali. Tidak ada orang yang mau percaya sampai akhirnya 1000 yang ke-10 baru ada orang yang mau beli saudara. Dan dia hanya mendapatkan keuntungan sekitar 2-5 sen setiap ayam goreng yang mereka jual. Dan dari sana dia mulai membangun bisnisnya. Dan kita tahu bahwa the rest is history. Sisa sepanjang kehidupannya adalah sejarah
Dan gerai ayam gorengnya saat ini sudah melegenda di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak orang yang suka makan ayam goreng, pasti suka makan ayam goreng dia. Dan the beauty of this, yang indah daripada perjalanan kehidupan yang bernama Colonel Sanders adalah ternyata dia murid Tuhan Yesus. Ada amin saudara ya. Puji nama Tuhan, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mencoba untuk melihat kehidupan beberapa orang dan saya menemukan kebanyakan orang-orang yang berhasil kok nggak ada yang murid Tuhan Yesus ya. Dan kemudian saya mulai memfilter dan mencari siapa-siapa murid Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen yang berhasil. Dan ini saya mau kemukakan kepada saudara ya. Yang kedua, seseorang yang bernama Thomas Alva Edison. Saudara pasti pernah kenal ini kalau saudara pernah sekolah ya. Saudara tahu nggak pada waktu dia kecil, saudara, kira-kira kelas 1 atau kelas 2 SD, dia dikeluarkan dari sekolah, bukan drop out loh saudara. Kalau saudara berbicara masalah kegagalan, saudara tahu kenapa dia dikeluarkan dari sekolah? Mamanya dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian dikasih surat. Saudara, dikeluarkan dan kemudian anaknya tanya, Mama, kenapa saya dikeluarkan dari sekolah? Saudara tahu mamanya jawab apa? Nak, karena kamu terlalu pintar bagi sekolah kamu. Dan sekolah kamu tidak sanggup untuk ngajar kamu. Mamanya bilang gitu, saudara. Jadi mulai hari itu mamanya homeschool dia, ajarin sendiri di rumah, Bapak Ibu sekalian. Dan keluarga ini tentunya keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Percaya akan masa depan yang Tuhan punya untuk hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak? Sampai akhirnya dia menjadi seorang penemu. Dan Bapak Ibu sekalian, lampu yang kita pernah pakai sekarang ini, kalau tidak ada Alva Edison, kemungkinan besar saat ini mungkin bisa ditemukan oleh orang lain. Atau kemungkinan juga kita hidup masih pakai lilin. Saudara ya, intinya untuk menemukan satu bola lampu, Thomas Alva Edison itu harus bereksperimen dan gagal 10.000 kali. Wow, katakan wow. Banyak nggak ini saudara? Ya, kita gagal 1 kali aja udah hatinya hancur. Ditolak 1 kali aja udah hatinya hancur, betul nggak? Ini gagal 10.000 kali Bapak Ibu sekalian ya. Sampai akhirnya 10.000 dan yang ke-1 kali, dia menemukan bola lampunya bekerja saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Dan kemudian Thomas Alva Edison ini bukan hanya sebagai penemu lampu, dia juga sebagai ilmuwan, dia adalah seorang pengusaha, bisnismen yang sangat luar biasa. Dan dia sampai akhir hidupnya mengantongi 1093 paten. Saudara tahu nggak paten artinya apa? Paten itu artinya kalau ada orang yang pakai ilmu, kepintaran saudara untuk memproduksi sesuatu, setiap mereka jualan, saudara akan dapat royalti. Dapat sekian persen, mungkin sekian sen atau sekian rupiah atau 1.000 rupiah. Saudara, intinya anak istri saudara tidak akan pernah miskin kalau barang itu sepanjang manusia ada dipakai. Saudara bisa bayangkan itu betapa kayanya keturunan Thomas Alva Edison pada saat sekarang. Pada saat mamanya meninggal, dia bongkar-bongkar kan saudara ya. Bongkar-bongkar lemari mamanya semua diringkesin lah saudara. Dia menemukan surat sekolah yang mamanya dipanggil sehingga dia dikeluarkan dari sekolah. Saudara tahu apa kata kepala sekolahnya kepada mamanya? Ditulis di sana bahwa anakmu terlalu bodoh untuk belajar apapun. Dia kaget saudara. Karena mamanya menyimpan rahasia ini berpuluh-puluh tahun. Dan mamanya berkata, karena sekolahmu mengatakan kamu terlalu pintar untuk sekolah kamu. Saudara. Dan the beauty of this, Thomas Alva Edison adalah murid Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya saudara. Yang ketiga dengan cepat. Ada orang saudara sekalian ini sudah beberapa kali dipakai contoh. Bahkan di buku saya tulis ini saudara tentang kehidupan Helen Keller secara singkat. Saudara sekalian, saudara bisa bayangkan, mungkin saudara gak pernah lihat fotonya dia ya. Helen Keller ini buta dan tuli. Bukan lahir buta, bukan lahir tuli. Tetapi pada waktu dia berumur 19 bulan, berarti hampir 2 tahun. Dia buta tuli saudara, kena penyakit, saya nggak tahu penyakit apa saudara ya. Kemudian tiba-tiba dia kena penyakit, matanya penglihatan terganggu, telinganya terganggu saudara ya. Orang yang nggak bisa ngelihat aja saudara kayaknya dunia runtuh. Apalagi ini sekaligus dia tuli, ngomong aja susah Bapak Ibu sekalian ya. Helen Keller menjadi seorang anak yang bertumbuh dengan liar dan sangat pahit, sangat marah. Saudara ya, di buku saya juga tulis sampai akhirnya bertemu dengan seorang gurunya, mentornya yang bernama Anne Sullivan. Saudara, dan di sana perjumpaan itu saudara, Helen Keller dibentuk dengan cara yang luar biasa sampai akhirnya orang buta ini, Bapak Ibu sekalian, dia menjadi penulis bestseller beberapa buku. Saudara, ya, luar biasa sekali. Dan sepanjang kehidupannya, dia ini penulis, dia dosen, dia aktivis politik. Dan sampai dengan hari ini quote-quote atau kata-kata
mutiara daripada Helen Keller itu dipakai oleh banyak orang, saudara, untuk memberikan motivasi bagi orang-orang yang lagi kesusahan, saudara ya. Bahkan dia berkata bahwa untuk menguji karakter seseorang, dia berkata seperti ini. Harus mengalami masalah dan kesukaran dulu. Baru karakter yang asli itu keluar. Wow. Saudara, saya katakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada amin? Amin, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sekarang coba kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kehidupan saudara dan saya. Coba kita lihat. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Haleluya. Baca bersama-sama dengan saya. Kita udah siapkan di depan, saudara. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu masalah saudara saat ini apa. Ada banyak orang yang gagal move on. Ya, bisa juga gagal dalam dunia bisnis, bisa nggak? Bisa. Bisa juga dalam percintaan, bisa nggak? Bisa, saudara ya. Bisa juga dalam misalnya pelayanan, bisa. Kalah dalam dunia politik. Baru-baru ini ada pilkada. Saya nggak tahu berapa banyak, berapa ratus orang yang lagi patah hati, saudara. Betul ya? Karena apa? Nggak kepilih jadi kepala daerah, saudara. Saya nggak tahu berapa miliar yang uang sudah mereka keluarkan. Tenaga yang begitu capek, saudara. Saya nggak bisa mikirkan, kemarin aja pada waktu kita pelayanan penjara, saudara, baru setengah hari aja rasanya capek. Nanti foto-fotonya bisa dilihat ya pada waktu pengumuman. Saya nggak bisa bayangin kalau secara 2 bulan, 3 bulan non-stop tiap hari dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam. Saudara, itu harus ketemu dengan beratus, beribu-ribu orang untuk meyakinkan mereka untuk milih, saudara. Dan ngeluarin banyak sekali uang. Saya tadi juga sempat melihat video daripada salah satu calon gubernur yang kalah dari Jakarta, saudara. Bagaimana tengah malam jam 10 pun dia masih FaceTime-an dengan anaknya, nggak bisa ketemu langsung, saudara ya. Jadi, saudara, hari-hari ini banyak orang yang gagal dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan kepada kita, gagal itu manusiawi. Coba lihat teman saudara. Coba tanya sama mereka, lu lagi gagal nggak? Lagi gagal nggak? Sama mereka bilang, saudara, gagal itu manusiawi. Termasuk yang gagal cinta. Amin. Yang nembakin orang ditolak terus. Saudara, betul ya? Nah itu mesti dengerin firman Tuhan ini, saudara. Coba ngomong sama mereka, itu gagal manusiawi. Bilang sama mereka, kalau lu gak move on itu tragedi bro, gitu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu. Saudara yang punya anak, mungkin saudara bisa relate dengan apa yang saya katakan. Ya, saya punya 2 orang anak, saudara. Pada waktu istri saya akan hamil, kita nggak nyangka bahwa tiba-tiba waktu itu ditemukan dia hamil, saudara ya. Dan pada waktu hamil, saudara, sampai dengan bulan ke-3, bulan ke-4, orang tua tidak bisa tahu mukanya seperti apa anak itu. Bahkan kebenarannya adalah hampir, saya bisa katakan 99%. Orang tua tidak bisa mengetahui kapan konsepsi antara sel sperma dan pembuahan daripada indung telur itu terjadi. Hari apa, made in apa, enggak tahu, made in di mana enggak tahu, saudara. Orang bisa merencanakan tapi Tuhan menentukan. Betul ya? Dan waktu itu, saudara, istri saya udah 9 tahun vakum, saudara, enggak punya anak lagi. Tiba-tiba hamil, saudara. Kami juga bingung. Kami udah skeptis gitu. Kayaknya udah deh, enggak punya anak enggak apa-apa, saudara ya. Tapi kemudian puji Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Haleluya, saudara ya. Sampai kemudian istri saya mengandung, Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya kalau istri itu mengandung, biasanya suami istri itu akan istilahnya mencoba mereka-reka, nanti anak ini kayak siapa? Betul nggak? Apakah kayak saya, papanya, atau kayak mamanya, saudara ya? Dan zaman sekarang ada foto 4 dimensi. Mana James ya? Di luar ya? Ada foto 4 dimensi. We are talking about you James, why don't you sit next to mommy? So you can understand what I'm talking about. Sit next to mommy. Because you are playing, don't play, come on. Dan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian ada foto 4 dimensi kan? Di foto di USG udah kelihatan saudara. Modelnya apa semua puji Tuhan sehat.
Pas di foto 4 dimensi kita pengen tahu nih, bayarnya juga cukup mahal. Mungkin sekitar waktu itu tahun 2009 sekitar berapa ya, 600 atau 800 ribu atau 1 juta, saya lupa saudara ya. Udah kami janjian di foto pengen tahu, pas di foto tangannya nutupin muka. Saudara ya, jadi babynya jaim, gak mau difoto. Jadi gak kelihatan saudara. Nah ini yang terjadi. Tetapi Tuhan berkata, sebelum engkau dibentuk dalam rahim mamamu, Dia sudah kenal saudara. Ada amin gak? Mungkin hari ini saudara berpikir bahwa saudara adalah orang gagal. Mungkin saudara berpikir tidak ada yang baik yang dapat terjadi pada kehidupan saudara. Tahukah saudara bahwa bagaimana manusia bisa dibuai, bisa terjadi pembuahan sampai menjadi janin, menjadi bayi, saudara? Pada waktu itu saudara, pada waktu ada pelepasan sel telur itu, sel sperma itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah pertandingan hidup dan mati. Saudara, waktu itu kita nggak pernah ngikutin pertandingan itu sebelumnya. Saudara bisa bayangin nggak? Pernah nggak suatu kali ikut pertandingan? Pernah nggak? Kalau saudara belum pernah ikut pertandingan itu, rasanya gimana? Adem panas kan? Betul ya saudara, saya masih ingat pertama kali waktu saya kelas 5 saudara, kelas 4 atau kelas 5, saya itu suka naik sepeda. Dan saya ingin sekali mengikuti, nggak tahu mungkin balap sepeda atau rally sepeda gitu saudara. Saya punya sepeda waktu zaman itu, sepeda BMX warna merah saudara ya. Dan saya kadang-kadang minta uang sama mama, benerin sepeda, siap-siap gitu loh. Mau ikut pertandingan sepeda gitulah saudara. Waktu itu hari Minggu pagi-pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi udah sekitar 2-3 minggu saya siapin sepeda saya. Udah excited banget, pengen gitu saudara. Besok pagi harus bangun. Paginya badan saya panas, saudara. Jadi nggak bisa ngikut. Nah kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita bisa punya suatu ekspektasi, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saudara mungkin berpikir, ya gagal lagi, saudara. Tetapi dalam pertandingan yang satu itu, saudara nggak tahu mau belok mana, saudara nggak tahu mau kemana, karena jalannya, saudara mungkin lupa udah lupa ya. Tetapi saudara, pada waktu sel sperma dilepaskan, itu kira-kira ada 150 juta kompetitor saudara. Modelnya kayak Diki loh waktu itu, masih gundul semua. Masih pelontos semua. Ucuk gitu kan saudara ya. Dan hanya satu pemenangnya, yaitu saudara. Saudara berhasil menerobos masuk. Kalau saudara gagal, saudara nggak mungkin ada di sini. Hanya engkau yang berhasil. Amin, saudara. Terima kebenaran ini. Engkau sejak dari zaman permulaan engkau di dalam rahim mamamu aja, engkau sudah didestinasikan Tuhan sebagai pemenang. Haleluya. Haleluya saudara ya. Katakan bersama dengan saya, aku adalah seorang pemenang. Tetapi firman Tuhan sekarang berkata, oh bukan, kalau dalam kehidupan dunia ini bukan kita pemenangnya ternyata. Ternyata aku lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus sudah membela aku. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi dong, jangan lemes-lemes dong. Haleluya. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak Daniel, dalam kehidupan saya kerap kali saya gagal. Buka bersama dengan saya Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, angka 7 dalam adat orang Yahudi adalah angka sempurna. Saya yakin tidak banyak daripada kita yang ditolak oleh cewek atau cowok 7 kali. Saudara, walaupun mungkin ada. Betul ya? Mungkin ada tidak banyak daripada saudara yang 7 kali gagal dalam bisnis. Tidak banyak dalam kehidupan saudara yang mungkin 7 kali saudara gagal dalam pernikahan. Saya nggak tahu. Apapun itu saudara, apapun kegagalan saudara. Intinya bukan hanya 7 kali. Mungkin lebih bahkan. Tetapi hari ini firman Tuhan mendeklarasikan, selama saudara orang benar, berapa kali pun engkau jatuh, engkau dikecewakan, engkau dikhianati, saudara, engkau ditinggalkan, namun engkau akan bangun kembali. Haleluya. Karena apa saudara? Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu melepaskan kita daripada segala macam ikatan. Nanti kita akan berbicara masalah ikatan. Saudara ya. Dia sudah melepaskan kita daripada segala ikatan. Dan firman Tuhan dalam kitab Yohanes 8 mengatakan, kalau engkau memang sudah dibebaskan dari ikatan,
oleh Tuhan Yesus, maka engkau artinya benar-benar sudah bebas. Amin. Tetapi kalau orang fasik, bukan kafir ini saudara, fasik. Ya, hari-hari ini banyak orang yang disebut kafir. Tetapi firman Tuhan mengatakan fasik. Orang fasik itu enggak mau dengar firman Tuhan, enggak mau dengar nasihat Tuhan. Orang yang mau menang sendiri. Firman Tuhan menjanjikan orang itu seberapapun hebatnya, seberapapun kuatnya, orang itu akan roboh dalam bencana. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang kita mungkin termenung, Tuhan, apakah engkau membela aku? Kadang-kadang mungkin saudara, saya nggak tahu di dalam, maaf nih ya, mungkin dalam kegagalan, dalam kehidupan, saudara merasa saudara belum mencapai banyak hal. Mungkin saudara yang, apalagi yang lagi nonton nih, mungkin saudara tinggal di daerah saudara, kemudian kalau di Jakarta kita lihat bintang, kadang-kadang cuma kita lihat satu, cuma lihat dua. Seakan-akan bintang nggak banyak, tetapi kebenarannya adalah bintangnya banyak. Betul nggak saudara ya? Kalau saya pergi ke Sulawesi Tengah atau ke Kalimantan, kemana saudara ya, kalau ke daerah-daerah yang bahkan lampunya tidak ada, kalau pas tidak hujan atau tidak berawan, saya nengok ke atas, ternyata di sana masih ribuan bintang. Apalagi di atas gunung saudara, saya pernah ambil foto, Bapak Ibu sekalian, wow, jutaan gak bisa dihitung bintang ada di sana. Jadi artinya, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, lagi memandang ke depan dan bertanya kepada Tuhan, saya yakin kalau saudara membuka hatimu, membuka telingamu, Tuhan dapat berkata, move on, I know what's ahead, it's much better there. Move on aja kata Tuhan. Karena aku tahu apa yang ada di depanmu dan jauh lebih baik di sana. Saudara, itu ada ayatnya loh. Aku tahu rancangan apa yang aku punya buat kamu. Amin. Dan itu rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Tuhan berkata, move on aja. Coba bilang sama teman saudara, move on aja. Move on aja. Amin saudara yang di rumah, saya katakan move on aja saudara. Move on. Ayo move on, ada hashtag, ayo move on. Saudara ya. Dan kalau mungkin saudara bertanya, tanya dong, tanya kenapa harus move on? Tanya dong, ada yang mau tanya enggak? Tanya kenapa saudara ya? Yang pertama, tulis baik-baik. Karena hidup adalah suatu perjalanan. Haleluya. Sukses bukan tujuan akhir kita. Di dalam buku saya menulis saudara. Orang yang sukses itu tujuannya cuma 3 hal. Mencari kekayaan, kepopuleran, kehormatan. Populer, hormat, kaya. Saudara. Dan orang berpikir itu sukses. Padahal pada waktu Tuhan menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya, Tuhan tidak berkata jadilah kamu sukses. Tetapi Tuhan berkata beranak cucu bertambah banyaklah kamu. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan be fruitful, be multiplied. Bertambah banyak saudara. Ini bukan cuma berbicara tentang jumlah anak. Di sini ada beberapa orang yang anaknya memang sudah banyak saudara. Dan ini sudah pengenapan daripada firman Tuhan secara harafiah. Tetapi lebih daripada itu, punya anak banyak ini saudara, berbuah artinya bukan saja masalah berbuah secara jasmani, tetapi berbicara masalah influence, pengaruh kerajaan surga. Ada amin? Bapak Ibu sekalian, hidup adalah suatu perjalanan. Sukses tidak seharusnya menjadi tujuan akhir. Karena kalau sukses hanya menjadi tujuan akhir, saudara, maka sekali kita gagal, kita kecewa. Sekali kita gagal, kita tersakiti. Sekali kita gagal move on. Dan saudara, pada waktu engkau move on, di sana ada kesempatan hidupmu berbuah. Amin, saudara. Dan pada waktu engkau berbuah, ada orang-orang yang bisa memetik buah kehidupan saudara. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas kehidupanmu. Saudara bisa jadi berkat. Kalau engkau gagal move on, kenapa itu disebut tragedi? Karena saudara tidak bisa berbuah. Tuhan, orang-orang tidak berkata, Tuhan aku bersyukur kenal Pak Alders. Bersyukur kenal Pak Tony. Bersyukur kenal Pak Diki. Bersyukur kenal Pak Daliman. Bayangkan kalau Anda tidak move on. Orang lain tidak bisa bersyukur berkenalan dengan saudara. Amin. Dan pada waktu mereka bersyukur, mereka memetik buah kehidupan yang ada dalam kehidupan saudara. Mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka bersyukur dan hidupmu mempermuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan seharusnya menjadi tujuan akhir kita selama kita ada di dalam dunia ini. Amin, saudara.
Ayo move on. Katakan bersama dengan saya, ayo move on. Alasan berikutnya, saudara, ya. Berhentilah untuk hidup di masa lampau. Berhenti hidup di masa lampau. Saudara, ya. Orang yang gagal move on itu artinya masih hidup di masa lampau. Saudara. Tadinya saya mau bawa spion mobil, tapi kalau spion mobil dicopot agak susah juga gitu, saudara, ya. Stop living in the past. Saudara yang bisa setir mobil angkat tangan? Nggak usah setir mobil aja deh. Yang bisa setir motor angkat tangan. Amin. Saudara kalau naik motor aja deh, spionnya ada 2 memang betul. Ya, betul saudara. Tetapi bayangkan kalau saudara ngelihat ke spion terus, bisa nggak? Bisa. Bisa nabrak. Bisa jatuh. Kenapa saudara? Karena saudara tidak tahu apa yang terjadi di depan saudara, gagal fokus. Maunya ke depan tapi ngelihat spion terus. Saudara nyetir mobil maunya lihat spion yang tengah, spion yang kiri kanan. Perlu nggak lihat spion? Perlu. Tetapi spion itu bukan fokus kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita perlu menoleh ke belakang. Supaya kita melihat jejak kaki. Saudara, bagaimana Tuhan menyertai kita di masa-masa sukar kehidupan kita. Bagaimana Tuhan membukakan jalan-jalannya. Saudara, kalau saya menengok ke belakang sepanjang 11 tahun kehidupan pelayanan kami di dalam pelayanan ini, saudara. Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kami, menolong kami. Bisa memakai kami dengan luar biasa. Tapi kalau saya hanya melihat ke belakang, saudara, kita nggak maju ke depan. Amin. Ada contoh yang paling supaya lebih mengena dalam kehidupan saudara. Saya panggil volunteersnya. Icon Anugerah Ministries, Anugerah Fellowship. Bang Edu dan juga Bang Alders. Kita panggil berdua, saudara ya. Ini contoh, saudara, supaya saudara bisa mengerti lebih mudah. Bagaimana sih orang yang gagal move on itu? Kenapa kita harus move on? Kenapa kita nggak boleh hidup di masa lampau? Saudara, coba. Ayo. Udah, dipersiapkan? Saudara, kadang-kadang lihat saya, berbicara masa lalu tidak selalu kegagalan. Termasuk keberhasilan masa lampau. Ya, betul ya saudara ya. Pada waktu kita kerap kali merasa, Tuhan di tahun 1980 engkau baik. Tahun 1990 engkau baik. Tahun 2000 engkau baik. Ntar mati nih kalau ditarik. Jangan gini dong. Nah, gini. Maju dulu. Belum bosan sama Edu kan? Soalnya kalau bosan ngikatnya gini saudara. Kalau belum bosan ngikatnya gini. Nah, orang tua saya nonton juga. Oh ya. Jangan dihabisi sekarang kalau gitu. Orang tuanya lagi nonton soalnya. Ya oke. Nah Edu ini gambaran dari seseorang saudara yang tidak mau move on. Ketawanya renyah banget ya dia. Seneng banget kalau temannya gagal move on. Enggak. Oke, ayo Ari, kamu lari ke depan. Ayo, terus. Ayo, ini saudara. Saudara mau maju ke depan, nggak bisa. Destinasinya adalah ke depan. Amin. Saudara. Saudara, udah puas belum? Kalau belum puas saya nggak suruh berhenti. Belum puas ya? Besok biru ini tadi. Nah, oke. Jadi, saudara sekalian, ini contoh bahwa saudara, Bapak Ibu sekalian, sambil kamu lihat ke belakang juga deh. Lihat ke belakang, living in the past. Ayo, terus mau lari. Nah, saudara ya. Nggak bisa mau maju ke depan, nggak bakal bisa. Bisa nangkep nggak? Bisa nangkep Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang coba dilepas. Ya. Dia berdoa menyadari efektif nggak seperti ini hidup kamu? Nggak efektif Pak. Mau lagi nggak? Nggak mau Pak. Nggak mau? Nggak mau move on aja. Mau kemana? Mau move on.
bisa bicara jadi. Move on aja. Mau move on aja. Move on aja, Pak. Benar. Bener. Ya. Nah, pada waktu dia mau move on, saudara, kadang-kadang usaha upaya sendiri nggak bisa. Karena ini diikat loh. Ikatan ini bisa juga bagi orang yang tidak bisa ngampuni orang lain. Nanti dikasih remason ya. Ya, jadi ini juga bisa berlaku, dengar baik-baik teman-teman sekalian. Bagi kita yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Mungkin saudara pernah gagal dalam pernikahan. Mungkin pernah ditipu dalam bisnis. Saudara ya, saudara mungkin pernah dikhianati. Dan kemudian saudara berkata, sampai mati gua gak akan pernah ngampuni. Saudara. Nah, kata-kata itu kerap kali menjadi ikatan seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Padahal rencana Tuhan itu ada di depan. Bukan diam di tempat. Saudara ya. Dan pada waktu dia mulai menyadari bahwa dia gak bisa lepaskan diri, saudara, dengan kekuatan sendiri. Kalau saya gak bilang dilepas, dilepasin saudara. Ya. Kita mulai berdoa, Roh Kudus mulai bekerja. Makanya kita nggak bisa hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang tahu bahwa kehidupan dia nggak kemana-mana. Mereka sadar. Memang betul diperlukan hati yang mau berserah kepada Tuhan. Saudara. Tetapi kalau dia menggunakan kekuatan sendiri, sekali lagi gagal kembali. Saudara. Oleh karena itu sekarang pada waktu Tuhan bekerja. Ting-ting lepas gitu ya. Sekarang coba berlari ke sana, ke depan. Wih. Lagi ke sini, lagi ke sini. Nah. Ke depan. Ya. Lari. Nah. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk volunteer kita. Bisa nangkep, saudara ya? Kenapa orang yang gagal move on itu tragedi? Karena mereka hidup di masa lampau. Mereka tidak bisa lagi menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 43. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ada amin saudara ya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata saudara, bahkan saudara pun yang pernah berhasil di masa lampau. Lupakan keberhasilanmu di masa lampau itu. Jangan terus hidup di masa lampau. Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi yang namanya kegagalan. Keberhasilan aja harus ditinggalkan kok. Apalagi kegagalan. Gagal cinta, gagal bisnis, gagal dalam pelayanan, gagal dalam dunia perpolitikan. Apapun yang namanya masa lalu itu tinggalkan. Karena saudara musimnya sudah berbeda. Ada amin. Ya, dan bahkan Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya berkata kepada setiap daripada saudara. Saat ini engkau yang mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Tuhan berkata, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Dan yang baru ini loh, sudah mulai bertumbuh. Amin. Terima ini dengan baik saudara. Yang mau menerima katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah pertanyaannya sekarang ini saudara, yang paling penting. Bagaimana caranya kita bisa move on? Ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dengan cepat saudara ya. Terima situasi di mana saudara mengalami kegagalan itu. Penerimaan ini sangat penting. Bapak Ibu sekalian ya. Akui. Orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya tidak akan pernah bisa menerima situasinya. Bisa mengerti? Bisa menangkap? Saudara, kita nggak bisa terus menyalahkan orang lain. Itu salah orang lain Pak, bukan salah saya. Saya nggak ikut-ikutan, saya cuma korban. Saya banyak khotbah di banyak LP-LP, ya, lapas-lapas. Beberapa kali saya berinteraksi dengan mereka dan saya selalu bertanya kepada mereka, bagaimana bisa masuk ke tempat ini? Banyak daripada mereka mengatakan saya dijebak, saya nggak salah, saya ditipu. Betul ya saudara ya? Pertanyaannya kok bisa kena tipu?
pasti sedikit banyak ada porsinya diri kesalahan kita. Sehingga kita mengizinkan penipuan itu terjadi. Saudara, saat ini ada beberapa orang-orang yang bahkan kena korban investasi palsu. Betul ya? Ada beberapa orang yang mungkin habisnya begitu banyak. Saya pernah mendengar orang-orang yang sampai habis punya tabungan. Saudara, tabungannya mungkin gak terlalu banyak, puluhan juta, ratusan juta itu udah dikasihkan semua, saudara. Ada bahkan orang-orang kaya yang kena tipu sampai kiloan-kiloan emas gitu, saudara ya. Kalau tidak bisa menerima situasi itu, maka saudara tidak akan move on. Amin. Jadi yang pertama, terima bahwa saudara ada bagian di dalam kesalahan itu. Yang kedua, saudara, belajar dari kesalahan itu. Kenapa saudara bisa begitu serakah? Kenapa bisa begitu bodoh? Sadari saudara. Kalau saudara bisa menerima, bisa belajar daripada kesalahan itu, saudara akan membuat analisa. Mengalami suatu kegagalan itu manusiawi saudara. Seperti tadi saya katakan, ada 3 orang yang tadi saya kemukakan itu. Thomas Alva Edison 10.000 kali dia gagal. Colonel Sanders 1.000 kali dia ditolak. Saudara, coba kita bayangkan kalau kita yang beli license-nya pada saat itu, pasti murah banget. Betul ya? Kalau saudara beli franchise-nya sekarang bisa miliaran. Saya nggak tahu berapa miliar. Betul nggak? Ada amin saudara ya? Jadi saudara sekalian belajar dari kesalahan. Kalau kita belajar daripada kesalahan kita akan bisa memperbaikinya. Yang ketiga ini penting. Miliki waktu untuk sedih. Loh Pak, kok kita harus sedih? Perlu loh. Perlu saudara. Saya berkata miliki waktu untuk sedih. Saya belajar dari beberapa orang teman. Saudara ya. Yang pernah mengalami terutama duka cita. Beberapa orang teman mengatakan kadang-kadang pada waktu ada orang keluarga terkasih yang meninggal misalnya ya. Orang berkata kamu harus tegar, kamu harus kuat. Saudara, dan survei membuktikan pada saat-saat itu, pada waktu orang itu ditegar-tegarin, dikuat-kuatin ya, dan tidak mau menangis, wah orang itu biasanya akan memiliki kecenderungan, saudara setelah semuanya upacara pengabungan itu selesai, saudara orang itu akan hidup dalam miserable. Miserable itu apa ya berarti ya? Keadaan kesedihan yang begitu rupa dalam satu apa ya, satu dia terkurung oleh kesedihannya dan tidak mau keluar. Saudara, jadi miliki waktu untuk sedih ini penting. Karena ternyata di dalam tubuh manusia Tuhan mengizinkan air mata kita bisa keluar. Dan kalaupun air mata saudara keluar, janji Tuhan mengatakan air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Justru pada waktu kita bisa meluapkan emosi kita menangis. Mungkin kita menjerit. Mungkin kita mau berontak saudara. Miliki waktu untuk sedih. Manusiawi kok. Haleluya saudara. Miliki waktu untuk berduka apabila memang diperlukan. Kalau saudara pernah kena tipu, miliki saudara waktu untuk marah untuk kepada diri saudara sendiri. Miliki, it's okay. Tetapi setelah itu, Bapak Ibu sekalian ya, buat garis batas. Berapa lama saudara mau sedih? Tangkap enggak? Amin. Bapak Ibu sekalian ya. Saya mau satu cerita saudara. Waktu saya di Surabaya, kami punya seorang jemaat. Saudara ya. Jemaat ini seumur saya. Dan setelah kami pindah ke Jakarta, teman saya ini sakit. Jemaat ini sakit saudara. Dan kemudian kami dengar berita bahwa sakitnya ternyata kanker tulang. Parah saudara ya. Dia mulai on and off kerja. Bapak Ibu sekalian. Dan bukan hanya itu, dari on and off sampai kemudian dia sudah nggak sanggup lagi bekerja. Harus ngobat terus, harus ke rumah sakit maksud saya. Dan tentunya biaya sangat banyak. Istrinya harus jual rumah, harus jual segala-galanya saudara untuk biayai suaminya yang tercinta ini. Suatu kali kami pernah datang ke tempatnya saudara, menyedihkan sekali. Saudara ya, karena kami kenal dia pada waktu dulu belum menikah, saudara ya masih single, terus pacaran, terus menikah, punya anak saudara ya, masa depan yang wow luar biasa sekali gitu saudara. Sampai kemudian kami mengunjungi dia di kamarnya itu saudara ya, yang di rumahnya yang istilahnya ya di sana ada banyak mesin-mesin dari rumah sakit sudah dibawa ke sana, Bapak Ibu sekalian, tinggal tulang kulit. Bukan kurus, tetapi tinggal kulit dan berbalut kulit. Saudara. Sampai akhirnya teman kami ini meninggal. Bapak Ibu sekalian.
Saya masih ingat pada waktu di tempat upacara pengabungan itu saya ngomong sama istrinya, saya panggil dia. Miliki waktu untuk sedih, gak apa-apa. Kamu wajib sedih karena ini suami kamu kan? Saya bilang seperti itu. Tapi saya katakan, saya berani ngomong ini kepada kamu karena kami kenal dekat sama kamu. Saya bilang gitu. Tapi setelah itu kasih waktu, terserah kamu berapa lama. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mau 3 bulan. Tidak ada orang yang bisa menghakimi kamu, saya bilang. Kamu masih muda. Saya bilang seperti itu. Mungkin waktu itu umurnya baru kira-kira 31 tahun, saudara. Sudah ditinggal mati oleh suaminya atau 33 tahun, saya nggak tahu ya. Dan anaknya waktu itu masih kelas 5, masih umur 5. Dan saya katakan, setelah itu kamu harus berpikir masa depan kamu sama anak kamu. Menikah lagi. Saya katakan seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini memang teman saya juga belum menikah. Yang penting dia happy gitu saudara. Dia bisa move on. Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat bagaimana pada waktu setelah dia move on, Tuhan memberkati kehidupannya dengan luar biasa. Tuhan pulihkan keuangannya. Bapak Ibu sekalian. Bahkan suatu kali dia pernah bersama-sama dengan kami pergi ke Israel bareng-bareng. Saudara ya. Dan dari firman Tuhan mengatakan Tuhan sanggup merubah kain duka citamu menjadi kain sukacita. Amin Bapak Ibu sekalian. Izinkan Tuhan bekerja. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tidak mau melihat saudara terus gagal. Tuhan tidak mau melihat saudara terus gak bisa move on. Dan kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk move on malam ini. Berikutnya adalah minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku minta petunjukmu. Beri aku keberanian. Perlu keberanian untuk move on. Perlu keberanian untuk meninggalkan masa lalu saudara. Mungkin ada beberapa orang-orang yang harus saudara tinggal. Saudara, setelah itu saudara pada waktu Tuhan berkata-kata mulai identify, kenali. Di dalam setiap lingkungan tidak semua orang baik. Kalau di sini nggak ada ya, semua orang baik semua ya. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ini wajah orang-orang baik nih. Tetapi banyak lingkungan itu ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada kawan, ada lawan. Haleluya. Seorang kawan yang baik ini tidak selalu berkata iya. Dengar baik-baik ya saudara ya. Kawan yang baik tidak selalu mengizinkan temannya melakukan semua hal. Teman yang baik bahkan seringkali harus menegur. Teman yang baik bahkan seringkali harus marahin kita. Teman yang baik saudara kerap kali Bapak Ibu sekalian ingin melihat keberhasilan kita bukan kejatuhan kita. Ciri-cirinya itu. Kalau teman saudara yang Tuhan izinkan terjadi ada di sekeliling saudara, itu menginginkan keberhasilan saudara, menginginkan kemajuan saudara. Itu teman yang baik. Kalaupun saudara ada strife, ada gontok-gontokan, it's okay. Life, ini kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu saudara ada di sana, firman Tuhan mengatakan, orang yang punya kerumunan diberikan nasihat yang baik. Firman Tuhan ini berkata saudara ya, dalam Amsal 11 ayat 4. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Saudara, kalau saudara mau move on, atur yang benar. Buat perencanaan yang baik. Dan kalau Tuhan memberikan ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu dan kau yakin, engkau punya hikmah daripada Tuhan untuk mengenali bahwa mereka ini bukan orang-orang yang grogotin, bukan liabilities tapi aset. Maka saudara harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan yang terakhir, bila sudah berhasil move on, bila saudara mencapai sesuatu dalam kehidupan ini, jangan lupa diri. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya orang-orang tahu nama Tuhan dipermuliakan. Tadi kan tujuannya berbuah kan? Haleluya saudara ya. Pada waktu engkau melakukan itu, mungkin ada orang lain yang pernah ngalami atau yang akan ngalami yang pernah saudara lakukan, yang alami. Tuhan akan pakai saudara. Haleluya. Untuk menjadi mentor mereka. Tuhan bisa pakai saudara untuk berbicara sesuatu kepada mereka. Dan pada saat itu, nama Bapamu di surga dipermuliakan. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mau move on? Haleluya. Katakan kepada diri saudara sendiri, hai diriku, move on dong. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang